Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Siapa yang pimpin berdoa? Oke, sini. Iya, di depan kan mau pimpin. Oke. Posisi berdoa yang baik, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sebelum mulai belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita mau belajar tentang siklus air. Tentang siklus air. Kalian pernah melihat hujan? Pernah. Ini lagi hujan, Ustazah. Oh iya, ini lagi hujan. Oke. Kira-kira tahu nggak sih hujan itu kenapa bisa terjadi? Karena Terjadinya siklus air. Kamu aja dulu. aku dulu ya. Oke. Karena ada air laut yang menguap, Ustazah. Oke, benar. Ada air laut yang menguap. Ada lagi? Terjadinya kondensasi dan presipitasi, Ustazah. Oke, baik. Sudah belajar ya, Amin? Ya. Amin hebat. Pinter. Kalian tahu nggak berapa jumlah air di bumi ini? Wah, banyak. Ada banyak sekali kan? Nah. Nah, presentasi air di bumi itu sekitar 97% adalah air asin. Air Air laut. laut ya Ustazah? Iya, air laut. Dan 3%-nya adalah air tawar. Air Oke. minuman maksudnya. Sumber air itu dibagi menjadi dua. Ada air permukaan dan ada air tanah. Air permukaan itu adalah air yang berada di atas tanah. Sedangkan air tanah itu adalah air yang menyerap ke dalam tanah. Oke. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang siklus air. Di dalam siklus air ada yang namanya evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan dari air permukaan karena panas sinar matahari. Selanjutnya, uap-uap itu berubah menjadi Air. awan, Ustazah. menjadi awan. Nah, uap-uap air ini kan selalu menguap, Nah, lama-lama awannya ini akan keberatan. Karena keberatan, akhirnya turunlah hujan. Nah, hujan ini kan turun nih ke bumi. Iya, Ustazah. Setelah turun, ada yang dia menggenang di luar, ada juga yang masuk ke dalam tanah. Selanjutnya, air tanah itu diserap oleh akar-akar Pohon, akar-akar pohon, akar-akar tumbuhan. bunga. Selanjutnya, dari pohon-pohon itu menguaplah lagi air-air dari daun-daunnya, itu namanya transpirasi. Selanjutnya menjadi awan lagi, keberatan lagi, turun hujan lagi, dan seterusnya, selalu berputar seperti ya, berulang-ulang seperti itu. Oke, sekarang kita tonton dulu video di depan. Oke, dari video yang tadi, apa yang sudah kalian pelajari? Siklus air. Oke, pintar tentang siklus air. Selanjutnya, Ustazah mau bagi kalian menjadi dua kelompok. Yang duduk di depan menjadi kelompok satu, yang duduk di belakang menjadi kelompok dua. Oke, selanjutnya Ustazah punya huruf A sampai E. Nah, kalian memilih siapa yang ambil A, siapa yang ambil B, C, D, dan E. Oke, silakan.
Aku C. Aku D. Kamu E. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya, yang A berkumpul dengan yang A, yang B berkumpul dengan yang B, yang C berkumpul dengan C, D dengan D, E dengan E. Oke, sudah? Pindah tempat duduk saya. Ya, berkumpul. Ya, sudah. Oke, sudah. Oke. Ini Ustazah bagikan teks supaya kalian lebih memahami tentang apa itu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Silahkan dibaca. Sudah. Kalau sudah, silakan kembali ke kelompok kalian masing-masing. Sudah Ustazah. Sudah balik? Sudah. Oke, baik. Sekarang tugas kalian adalah saling bertukar informasi tentang apa yang sudah kalian diskusikan tadi dengan grup kalian. Oke. Silakan. Oke, sudah semua? Sudah, Ustazah. Oke, baik. Selanjutnya, ini Ustazah bagikan kalian satu-satu. Satu kelompok, satu kertas. Nah, tugas kalian adalah membuat mind mapping atau peta pikiran mengenai siklus air. Kalian bebas menggambar bagaimana siklus air tersebut. Ini Ustazah kasih contoh ya. Oke, contohnya seperti yang di depan. Oke, 1 menit lagi. Sudah? Sudah Ustazah. Sekarang siapa yang mau maju duluan? Ustazah hanya memilih satu kelompok saja. Oh, Yanti. Yanti. Bukan bikin main mapping. Oh, dua kelompok ya. Jadi majunya Ustazah. Ya, maju. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman ini adalah mind map dari kelompok 1. Jadi yang pertama, ini ada gambar laut, terus ada matahari, kemudian evaporasi, naiknya uap air, dan laut kan, terus jadi kondensasi, akhirnya jadi presipitasi atau hujan. Terus akhirnya mengalir di sini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Sebentar Ustazah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil mapping kami dari kelompok siklus air. Siklus air adalah jalannya air hujan dari penguapan. Penguapan namanya evaporasi. Setelah itu, panasnya ke bawah. Lalu terjadilah transpirasi atau air yang berasal dari tumbuhan. Kemudian terjadi kondensasi. Artinya berkumpul menjadi awan hitam yang berat. Kalau sudah berat turun menjadi air hujan namanya presipitasi. Setelah turun hujan terseraplah di tanah namanya infiltrasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah sudah pada pintar semua. Oke. Selanjutnya, Ustazah mau ngasih kalian tepuk baru supaya kalian bisa lebih ingat tentang materi hari ini. Oke. Dengarkan Ustazah dulu ya. Jadi nadanya kayak gini. Ini liriknya, nadanya begini. Penguapan itu evaporasi. Kalau dari tumbuhan itu transpirasi. Kumpul jadi awan itu adalah kondensasi. Air turun ke bumi presipitasi. Air diserap tanah infiltrasi. Silakan dicoba. 1, 2, 3. Penguapan itu evaporasi. Kalau dari tumbuhan itu transpirasi. Kumpul jadi awan itu adalah kondensasi. Air turun ke bumi presipitasi. Air diserap tanah infiltrasi. Baik. Dari pelajaran
nggak hujan-hujan musim kemarau tuh siklus airnya berarti macet. Iya, macet. Nah, macetnya itu bisa jadi karena ada beberapa kegiatan manusia yang membuat siklus air menjadi tersendat. Tersendat itu maksudnya tidak berjalan dengan lancar. Nah, contohnya itu misalnya ada penebangan dan pembakaran hutan. Contoh lagi, ada pembuatan aspal dan bangunan yang berlebihan. Contoh lainnya lagi, ada membuang sampah tidak pada tempatnya, misalnya membuang sampah di sungai, membuang sampah di laut, dan sebagainya. Oke, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Buang sampah pada tempatnya. Nah, buang sampah pada tempatnya. Apalagi? Menjaga Adalah Hemat air. hemat air. Oke. Membangun aspal. Oke. Boleh membangun aspal. Tapi tidak boleh berlebihan. Oke. Ada satu lagi, polusi udara. Jadi polusi udara yang terlalu berlebihan itu dapat menyebabkan air hujan itu menjadi bersifat asam. Nah, air hujan yang bersifat asam itu dapat merusak tumbuhan dan merusak bangunan dan tanah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Insya Allah, Sip. Kalau di Al-Quran, siklus air ini sudah dijelaskan secara jelas di surat Ar-Rum, di surat An-Nur, di surat Al-Mu'minun, dan yang terakhir di surat Ar-Ra'du. Jadi di surat Ar-Rum itu dijelaskan tentang proses evaporasi, di mana ada angin yang berhembus, lalu awan-awan itu berkumpul dan akhirnya akan menjadi hujan. Selanjutnya pada surat An-Nur, itu juga menjelaskan tentang proses siklus air, tentang kondensasi dan presipitasi, di mana awan itu akan menurunkan air hujan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan hujan sudah diatur, jadi sesuai dengan iklim tempat masing-masing. Selanjutnya, untuk surat Al-Mu'minun dan surat Ar-Ra'du itu menjelaskan tentang dua sumber air yang tadi. Ada air permukaan dan air yang ada di dalam tanah. Air yang di dalam tanah. Dari pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya Bu, Oke, amin. siklus air, penguapan itu evaporasi, kalau dari Oke. tumbuhan itu transpirasi, Oke. kumpul jadi awan itu kondensasi, Oke. air turun ke bumi presipitasi, kalau yang diserap tanah namanya infiltrasi. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Selanjutnya coba Sita sebutkan manfaat yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini. Manfaatnya, kalau kita menjaga lingkungan, kita tidak menambah pohon-pohon sembarangan, tidak membangun aspal, otomatis hujan akan turun dan semua tumbuhan akan hijau. Dan kita menjaga ciptaan Allah dengan sempurna. Wah, bagus sekali. Oke. Dengan jawabannya Mbak Sita tadi, itu mengakhiri materi kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah.